Kita lihat sampai sejauh mata memandang ini hutan mangrove yang dibanggakan di Teluk Bintuni ini. Sebagian besar kita tidak tahu, tidak sadar kalau hutan mangrove ini di tengah-tengah hutan ini ada perusahaan ini sudah beroperasi dari dulu. Mungkin biasanya itu dulu itu biasa ditanam kembali. Tapi ini kelihatannya tidak ada penanaman kembali ini. Ini tidak ada penanaman kembali. Jadi sayang sekali Bapak mangrove kita yang dibanggakan ini secara tidak langsung sudah hancur. Halo teman-teman, kita berangkat lagi pelesiran, bersenang-senang bersama anak cawat ke hutan. Kali ini saya bersama dengan Roy Masyewi, anak cawat dari Wamesa, berjalan-jalan melihat kawasan mangrove yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Kita lihat seperti apa kondisinya di sana. Konon kabarnya mangrove Bintuni yang merupakan sepertiga dari paru-paru dunia ini banyak yang rusak. Iya, untuk ke lokasi kami menggunakan perahu. Ini kami berangkat dari Kampung Nelayan. Ya begini, harus ketika air di sungai ini surut, ya perahu posisinya berada di bawah dan harus turun tangga. Iya guys, kita akan memulai petualangan piknik bersama anak cawat di sepertiga paru-paru dunia yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Gas! Jadi langsung dipasang ya nih? Iya, Kak. Kami menggunakan dua mesin guys, masing-masing berkapasitas 15 PK untuk menempuh perjalanan sekitar 2-3 jam menuju Pulau Amutu. Ya, ini kami sudah mulai meninggalkan jeti di Kampung Nelayan yang ada di Teluk Bintuni. Cukup kencang juga guys perahu ini, bersama kakak Raki Beso sebagai motorais andalan. Dan ini adalah Roy Masyewi, anak cawat dari suku Wamesa. Ini juga anak adat yang cukup punya perhatian terhadap kondisi lingkungan dan konservasi.
sepanjang perjalanan menuju Muara, saya banyak melihat hijaunya mangrove di kanan dan kiri. Ini guys, mangrove di Teluk Bintu ini. Tempat juga masyarakat mencari kepiting. Tuh masyarakat yang mancing itu guys. Jadi banyak manfaatnya jauhnya perjalanan ini membuat anak cawat memanfaatkan waktu untuk istirahat guys. Jadi meskipun panas terik karena manta juga sudah ngantuk, nah itu anak cawat lagi istirahat. Kita sudah mulai keluar dari Muara ini. Nah, di depan terlihat laut luas membentang. Dan ini guys, ketika kami sudah lepas dari Muara dan perjalanan sudah 1 jam lebih, tiba-tiba salah satu mesin yang kami pakai dalam perjalanan ternyata mogok. Nah ini, untung motores kami, kakak Revi Deso ini cukup cekatan untuk memperbaikinya. Nggak tahu apa yang rusak ini. Salah satu mesin motores kami rusak, salah satu mesin longboat kami rusak ini. Sementara kami sudah berada di tengah-tengah, sudah jauh meninggalkan Muara ini. Sempat beberapa saat kami terapung-apung tanpa arah. Dicoba, mudah-mudahan segera bisa. Ya, ternyata belum berhasil. Kakak Revi Deso terus melakukan perbaikan supaya perjalanan kami segera berlanjut. Iya guys, ternyata mesin yang satunya juga mati. Ini berarti dua mesin yang kami pakai mati semua ini. Tapi mudah-mudahan yang satu tidak bermasalah, hanya mati saja, bukan rusak. Nah, saat ini 2 mesin semuanya mati. Kakak Revi Deso ada, kita lihat, membongkar di bagian apa? Di bagian karburator itu. Alhamdulillah, akhirnya bisa guys. Sudah hidup lagi satu mesin.
Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan piknik bersama anak cawat ke hutan mangrove di Pulau Amutu ya. Gas! Nah teman-teman, setelah 2 jam lebih kami melakukan perjalanan, akhirnya tibalah kami pada satu titik lokasi yang menjadi tujuan. Belum sampai, tidur dulu. Nah ini kami masuk ke kawasan mangrove untuk melihat kondisi di dalam seperti apa. Matahari sudah mulai condong ke barat, artinya sudah lewat tengah hari kami tiba di tujuan ini guys. Angkat aja kirim ke saya sama motor itu. Ya teman-teman, kita sudah sampai pada titik pertama tempat kita untuk monitoring hutan mangrove yang ada di Pulau Amutu. Tuh anak cawat lagi mengikat perahu itu guys. Ayo, gas. Sini adalah tempat penampungan kayu mangrove dari perusahaan. Tapi ini lo angkat pakai alat juga, kakak. Itu pakai alat. Iya. Oh, karung-karung yang bawa piring itu yang tendang ke lain. Besok.
dia pakai manual. Itu penebangan tidak seperti ini. Dia kayak apa, tebang pilih begitu. Dia tebang pilih, jadi dia tidak seperti begini. Dia ada, ya namanya tenaga manusia bekerja kan tidak maksimal tuh, sesuai dengan ukuran. Tapi ini kan dia babat. Ini adalah TPK atau di tempat penebangan mangrove atau dari perusahaan AMO tuh. Perusahaan apa tuh kakak namanya? PT Bumi. Ya, PT Bumi. Itu yang beroperasi di Teluk Bintuni dari semenjak mungkin kita masih kecil ya. Saya masih kecil. Itu sampai sekarang, tapi inilah apa bekas penebangan. Kita lihat dulunya menurut penjelasan abang saya ini, ex karyawan dari situ juga, itu bahwa dulu penebangannya menggunakan tenaga manusia atau maksudnya tapi apa manual begitu, tapi sekarang menggunakan alat. Jadi memang kalau mau dilihat ini kalau menggunakan alat ini kasihan, sayang sekali memang merusak ini alami ini sekali. Tapi kalau manual kayaknya masih bagus ya. Kalau ini jadi apa ini kita lihat sampai sejauh mata memandang ini hutan mangrove yang dibanggakan di Teluk Bintuni ini. Sebagian besar kita tidak tahu, tidak sadar kalau hutan mangrove ini di tengah-tengah hutan ini ada perusahaan ini sudah beroperasi dari dulu. Mungkin biasanya itu dulu itu biasa ditanam kembali. Tapi ini kelihatannya tidak ada penanaman kembali ini. Ini tidak ada penanaman kembali. Jadi sayang sekali mangrove kita yang dibanggakan ini secara tidak langsung sudah hancur. Oke guys, kita lanjut. Teman-teman, saat ini saya berada di lokasi salah satu kawasan perusahaan PT Bumi di tengah-tengah hutan mangrove. Tadi dari luar saya lihat hutan mangrove-nya cukup tertata, tumbuh dengan rapat. Tapi ternyata ketika kami masuk, nah ini yang dapat kita saksikan. Ini informasi yang saya dapatkan, bekas tebangan yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, yang sampai saat ini kabarnya tidak ada lagi penanaman yang dilakukan oleh perusahaan. Proses penanaman kembali, kebetulan saya juga ini ex juga karyawan PT Bumi di divisi forestry. Saya bagian penanaman. Ini ketika prosesnya ini sebelum penanaman kita harus ITT dulu. ITT-nya masuk, kita ukur luas kawasan areal yang ditebang, kemudian nanti hasilnya kita bawa ke kantor di forestry, nanti dihitung berapa jumlah bibit yang harus kita nanam di dalam sesuai dengan ukuran tadi, dengan jarak yang ditentukan oleh forestry. Juga ada beraturan, ada pohon induk, beberapa pohon induk yang harus tidak boleh ditebang, itu untuk memelihara pertumbuhan dari penanaman tadi untuk menambah. Kawasan ini sudah seperti apa lagi mau bilang, ini memang sudah tidak terakomodir baik dari pihak perusahaan. ITT-nya saja juga tidak, penanamannya juga tidak ada. Kelihatan jelas sekali di lapangan ini tidak ada penanaman. Kalau ada tumbuh kecil-kecil yang mungkin terlihat sekarang ini, itu alam, itu pertumbuhan alam. Tidak, kalau penanam kembali dari perusahaan memang tidak ada sama sekali. Bisa kita lihat saja yang sementara ada tumbuh ini kan tidak beraturan. Kalau dia tidak beraturan berarti itu alam. Ya. Kalau dia tumbuh beraturan berarti dia sesuai dengan program perusahaan yang dia harus tanam kembali. Pernah dijalankan.
Selesai pantau langsung ke lokasi jadi. Oke, kita gas. Dari pinggiran sungai kita bisa lihat ini seperti ada lapangan bola di dalam sana, penerbangannya seluas jauh mata memandang. Satu boleh. 300.000. Anak Jawat lagi mau ngopi, guys. Tadi kah? Tadi kalau foto yang sana boleh. Bukan sulap langsung celup tangan. Ayo kita ngopi. Anak Jawat. Saya punya setengah. Halo guys. Ya teman-teman, karena waktu semakin sore, maka kami putuskan untuk segera keluar dari area sebelum matahari benar-benar tenggelam dan gelap. Ini senja sudah di ufuk barat, dan untuk menikmati sore ini ada secangkir kopi hitam. Seruput dulu teman-teman. Sampai ketemu edisi kedua.